Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat siang kakak-kakak semua ya. Berjumpa lagi di Tatap Maya ketiga. Yang hari ini kita akan membahas mungkin ya, berdiskusi tentang asset based thinking atau berpikir dengan berdasarkan kepada aset seperti itu kakak-kakak. Oke, hari ini sebelum kita mulai seperti refleksi yang kemarin ya kak ya, kita foto bersama dulu. Monggo Kak Betty di foto dulu kak, nanti. Saya tuh nggak bisa semuanya ya Pak. Kak. Nggak apa-apa ini. Yang tampil di layar saya aja ini. Izin Kak Betty, itu di pengaturan laptopnya kan ada tampilan kotak-kotak apa ya namanya, lupa saya. Jadi nanti bisa tampil banyak. Oh gitu. Iya. Bentar. Kemarin juga saya nyoba-nyoba. Saya Pengaturan. pengen nyoba ya. Bentar. Di pengaturan ya. Kalau nggak salah. Jadi itu ada baris kotak-kotak itu yang bawah ditambah. Jadi bisa tampilan 8 kotak, 16 kotak gitu. Coba. Jenengan aja kalau gitu. Maaf ini saya pakai HP karena ada pakai HP ya. Iya ya. Bentar. Nggak bisa buka. Kiri apa kanan ya kotaknya? Itu mau baru nih kak. Yang kuning ini kah? Oh, seadanya dulu. Oke, siap. Kak Herni nanti bisa ini tutorial di saya. Bisa. Ya. Pak. Oke Kak Betty yuk. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih ya. Langsung saja mungkin saya presentasikan dari PPT-nya ya. Bentar Kak, saya share screen dulu. Oke Kak, bisa open kamera semuanya, sudah ketemu. Alhamdulillah, ini masuk semua gambarnya.
Ya, silahkan bisa open kamera. Kotaknya sudah ketemu. Makasih Kak Herni, saya utak-utik ternyata di situ nggih. Oke, siap semuanya open kamera. Kak Dwi hilang, Kak Dwi kemana ini? Satu, dua, tiga. Pak Warno gelap. Kenapa Pak Warno gelap? Halo Kak, sudah Kak? Ah, share screen saya sudah masuk ke layar belum Kak? Ya, Sudah. Belum saya. ampun Pak. Coba nggih. Saya kok belum sebentar. Belum Kak? Oke. Belum kok. Belum Kak ya? Belum masuk ya? Belum, Kak. Oke, sebentar Kak. Ini sinyal saya atau bagaimana? Sebentar Kak. Coba bukakan lewat device yang satu. Oke. Khusus. Tetap Maya ketiga. Yuk Pak, mulai Pak. Ya Kak, sebentar Kak. Ini device-nya Kak. Sudah kelihatan belum Kak screen saya? Sudah Kak, sudah.
Oke, alhamdulillah nih. Saya ganti laptop, Kak. Laptopnya mungkin trouble itu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita harus maklumi kendala dalam pembelajaran tatap maya memang seperti itu, Kak. Baik, saya bukakan materinya. Sudah masuk PPT belum, Kak? Maaf Kak, share screen-nya hilang lagi.
Kak Imam, tolong ada yang mau masuk belum disetujui mungkin sama Kak Imam. Cek, cek. Loh, bisa kok ya. Yang bilang cek-cek tadi siapa ya? Saya, Bu. Oh, bisa Cek, kok. cek. Oh, tapi memang ini share screen-nya baru diem. Pak Imam belum ngomong. Oh, gitu. Saya kira sound saya yang rusak. Nggih, nggih, nggih. Jemerawan, jemerawan. Ngantuk, Pak, ngantuk. Kopi disiapkan, kopi. Beneran ini saya Aduh. juga ngantuk ini. Saya tak bikin kopi 1 sebentar ya. jam menunggu ini. Tadi ketiduran tak kira sudah mulai loh, kok malah mental. Saya mau bikin kopi dulu, maaf deh, sebentar. Ngantuk ini saya. Pun Pak dilanjut Kalian tidur enggak apa-apa, Pak. Pak Isom, Pak Isom. Jadwalnya jam 2. Pak Isom, Pak Roni ngopi dulu. Kopi Nendi. Cocok Pak Arya. Menteri boleh di Pak Arya. Ya iya Pak, iyalah. Oke, ya gas. Jolali final poli, Pucawangi lawan di wow, besok malam Minggu. Gajah Mati, Pak. Yes, yes. Pucawangi lawan Undi, Pak. Lali, Mas. Pak Imam, ini apakah presentasinya sudah dimulai? Iya, kok berubah-ubah sendiri itu. Apakah Ini dimulai itu? kelihatannya dari masuknya sulit dan lain-lain, kelihatannya ini bermasalah semua ini. Kopi dulu aja, Kak. Kopi dulu.
Loh ya, Pak Warno malah lambaikan tangan, Mas. Metu. Apakah sampai di sini mengerti? Monggo dibaca nggih. Aset based thinking adalah nggih keistimewaan. Nah, ini Pak Imam konfirmasi, Pak. Pripun? Ditutup itu mic-nya jenengan. Gangguan kelihatannya. Ya, Kak, siap. Oh, udah masuk, Kak. Maaf ya. Kak itu Udah, Kak. ada yang mau masuk. Oh ya udah, Kak Nanik sudah masuk. Iya, Dari maaf tadi ya. Kak Nanik pengen masuk, belum Iya. dimasukkan ya. Jenengan sudah saya angkat sebagai co-host. Monggo Kak bisa membantu nggak? Ada yang masuk bisa di. Oh, nggih, siap Kak. Baik, kita lanjut Kak nggih. Lanjut Kak. Iya. Lanjut, Siap. oke. Ya, sudah masuk. Kopiku. Saya sudah kelihatan belum Kak? Sudah kelihatan Kak. Oke, siap. Oke, lanjut. Set based thinking Kak. Silakan yang mau memberikan suara emasnya Kak. Yang jenengan tahu tentang asset based thinking atau orientasi berbasis potensi, silakan boleh open mic Kak. Terima kasih. Oke ya. Dijaga Kak. Saya itu ya. Langsung saja karena waktunya juga sudah banyak terbuang ya. Sudah 20 menit. Asset based thinking itu kira-kira seperti ini Kak. Jadi kita sebagai guru olahraga, bagaimana caranya kita untuk fokus kepada aset-aset yang dimiliki oleh sekolahan dalam menciptakan suatu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita di dalam sekolahan itu ada seperti lapangan desa atau wahana yang dimiliki oleh klub-klub olahraga, nah itu bisa disebut sebagai aset fisik atau aset lingkungan seperti itu. Jadi kita sebagai guru PJOK bisa memanfaatkan aset itu untuk memperkaya dari pembelajaran kita nantinya supaya bisa lebih memfasilitasi siswa dalam melakukan pembelajaran. Jadi mereka bisa terfasilitasi dengan baik seperti itu Kak. Itu yang dari aspek fisik. Ada juga dari yang lainnya, biasanya dari manusia, dari finansial, ya. Manusia mungkin guru PJOK sendiri, kepala sekolah, guru-guru yang lain, dan siswa. Dan kalau misalkan finansial mungkin dari dukungan dari dana BOS, ya, yaitu tentang penyediaan sarana dan prasarana yang ada di sekolahan. Nah, seperti itu mungkin. Nanti ada 7 bisa kita lihat ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke mengapa. Capaian pembelajaran adalah peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang dan atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Studi kasus Kak, ini ada studi kasus 3 ya. Sebelum saya putarkan di studi kasus ini, akan saya buat kelompok menjadi 3 kelompok. Satu kelompok
terdiri dari 5 orang. Kita breakout room ya, kita coba ya. Oke. Oke. Oke, saya setting dulu. Dua, breakout satu, mantap. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, breakout 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5, 5, 5. Ya. Silakan masuk ke roomnya ya. Di situ nanti ada kelompok ya, bisa dibaca. Studi kasus 3, diskusikan dan bisa diberikan analisa tentang asset based thinking dari kasus tersebut ya. Yang pertama ada studi kasus 3 ini. Nanti diberikan waktu untuk mendiskusikan itu dan nanti bisa mempresentasikan, setiap kelompok nanti bisa saling memberikan umpan balik. Seperti lagi. Silakan monggo saya berikan waktu 10 menit atau 15 menit, monggo 15 menit silakan. Iya, cuma kan sudah tidak di. Ya. Saya akan berkeliling ya Kak di 3 kelompok. Mohon infonya Pak Kak, saya kelompoknya siapa nggih? Maaf baru bisa gabung. Mohon infonya Kak Fasil. Saya gabung dengan kelompok mana nggih? Di kelompok 1 Kak, di kelompoknya Kak Didi, Kak Dwi, Kak Mawan, Kak Abdul, Kak Sumini ya itu. Silakan Kak bisa dicermati studi kasus 3 ini dan boleh ditulis di Microsoft Word atau PowerPoint nanti untuk dipresentasikan. 15 menit Kak ya, silakan. Mohon maaf Kak, saya ini gabungnya lewat HP. Dari tadi yang di laptop itu tidak bisa gabung. Terus ya mohon maaf lagi, saya ini gatek banget dengan IT ya. Kalau di HP saya Gitu, bingung Kak. Mas. Ini Kak, jadi kan ini kan dalam satu kelompok kan ada 5 orang. Nah, mungkin dari kelompok ini bisa menutupi kelemahan-kelemahan dari temannya sehingga nanti bisa presentasi. Itu kan ya? Kak Imam, mohon maaf untuk Kak. tampilan screen-nya bisa dibesarkan sedikit ya. Oke, siap. Terima kasih. Kak. Kak Didi. Mohon maaf Kak Imam, untuk studi kasus 3 bisa dibesarkan sedikit ya.
Assets juga di grup WA ya kayaknya. Iya, iya, siap Kak. Biar nanti semuanya bisa lihat. Wah, dia gambarnya Kak Dwi malah. Silakan Kak dibaca, dianalisa nggih. Saya akan berkunjung ke kelompok yang lain. Monggo Bapak Ibu di kelompok 1 bisa membaca terkait dengan studi kasus 3. Nanti kita sama-sama berdiskusi untuk bisa diambilkan presentasi. Studi kasus 3 sudah di-share di grup WA Bapak Ibu. Tidak ada yang punya pandangan Pak ini Pak. Baru baca ini Pak, kecil banget Pak.
Ini nanti penyampaiannya gimana Pak Fasil? Izin bertanya terkait pemaparannya. Apakah langsung lisan atau gimana? Gimana Kak Didi? Terkait penyampaiannya nanti gimana Kak? Oh ya, nanti ditampilkan layarnya lewat present ya. Nanti ada dilihat itu di Zoom, apa di Meet-nya di bawah ada tombol present mungkin ya. Nanti bisa kalau sudah dipersilakan untuk mempresentasikan nanti bisa diklik present now gitu. Nah, kalau udah present now nanti dibuka lembar atau hasil jawabannya supaya bisa yang lain bisa melihat seperti itu. Seperti kayak gimana Kak?
Kalau masing Grambiang bisa dilihat di grup Kak. Bisa dilihat di grup itu pertanyaannya di bawah dari soalnya Kak. Bisa dilihat. Mungkin sebagai answer atau lebih jelas lagi untuk bisa menjawab dengan tepat. Silakan Kak dibagi tugas. Lima menit lagi ya Kak. Silakan bisa dirangkum. Empat menit lagi Kak ya. Silakan bisa dirangkum. Kalau nanti misalkan belum familiar dengan share screen, bisa juga nanti langsung open mic aja, enggak masalah Kak. Yang penting ada perwakilan dan mungkin nanti ada moderator dan penyajinya. Okay. Nyuwun sewu Bapak Ibu di kelompok 1, ini saya sedikit ada oret-oretan gitu, untuk bisa coba untuk
share screen dulu. Siapa tahu nanti jenengan cocok dengan pemikirannya. Ya Pak, dicoba di share screen mawon. Orang ya, Pak. Aku mau dulu ya, betul. Bentar, Pak. Apakah sudah muncul Bapak Ibu terkait dengan tugas kelompok 1 untuk tampilan? Oke, itu Pak. Sudah nggak? Ya. Ini sedikit saya bacakan nih Bapak Ibu. Tugas kelompok 1 pada studi kasus 3 pada gerak Pak Gerak menggunakan pendekatan berpikir berbasis kekurangan atau masalah dalam kurung ini Bapak Ibu. Dalam kurung Kriteria kayak itu berarti. deficit based thinking. Hal ini bermula dari adanya permasalahan izin dari sekolah dengan pihak perkebunan terkait dengan peminjaman lahan untuk menunjang kegiatan pembelajaran PJOK agar dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi usaha dari sekolah maupun gagasan Pak Gerak untuk mengajak peserta didik berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki maupun naik sepeda masih gagal. Dalam hal ini akan sangat berpengaruh terhadap jalannya proses pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi Pak Gerak di sini menggunakan pendekatan berpikir berbasis kekurangan atau masalah. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu atau mungkin ada koreksi yang bisa ditambahkan. Karena di bawah tadi ditanyakan pendekatan berpikir berbasis apa yang digunakan dalam permasalahan di studi kasus 3. Kalau untuk aset itu ada 7 tadi terkait. Ini Ada, iya. ini nanti yang ditanyakan kan otomatis 3 ya Kak. Yang pertama kan identifikasi pendekatan Iya. berpikir, yang kedua identifikasi aset, yang Iya. ketiga terus strategi kan. Iya. Kalau yang di share di sini tadi itu di bawahnya hanya ada satu berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Itu toh Kak yang di bawah. Jadi yang ini makanya saya cuma ada satu jawaban ini karena di sini pertanyaannya cuma ada satu yang itu tadi. Monggo kalau mungkin ada tambahan bisa saya bantu untuk menambahkan jawabannya di sini atau mungkin punya gagasan lain silahkan nanti kita bisa bertukar pikiran di sini. Monggo Pak, Bu, kalau mungkin ada usulan lagi. Dia baik. Siap Kak, 3. Iya. Ini saya stop sharing dulu nggih. Iya. Nanti Boleh nggak? Nanti gantian, enggak apa-apa. Siap, siap. Oke, terima kasih. Bisa tak kembali. Sudah ya, sudah saya stop nggih. Siap Kak. Monggo Bapak Ibu kalau mungkin ada yang punya gagasan lain bisa ditampilkan di room 1 yang nanti bisa kita rangkum untuk dipresentasikan. Kak Didi, Kak Rohim, Kak Wawa, Kak Mawan maupun Bu Sumini kalau mungkin ada gagasan monggo. Mohon maaf kalau saya karena dari awal saya mau gabung itu susah. Jadi permasalahan atau ya materi yang disampaikan saya begitu kurang paham. Jadi saya mohon maaf untuk hal ini saya mengikuti kelompok 1 saja. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Iya Bu, siap, aman Bu. Monggo mungkin Pak Mawan, Terima Pak kasih.
Baik, sebentar lagi peserta akan kembali lagi ke ruangan utama, nggih. Kita akan berkumpul kembali di sini. Terus nanti akan saya spin. Nanti kita spin kelompok siapa yang duluan keluar nanti bisa presentasi lebih dahulu. Baik, sudah bergabung semua ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi umpan balik dan timnya yang keluar akan mempresentasikan dari hasil diskusi kasus 3 tadi, dan nanti bisa kelompok lain untuk saling menanggapi ya, memberikan umpan balik. Akan kita lihat dulu yang akan keluar kelompok berapa nih. Oke, kita ulang lagi. Baik, yang keluar kelompok 2 duluan ya. Silakan dipresentasikan kelompok 2. Satu moderator, satu pembawa materi yang sudah didiskusikan, dan nanti kelompok lain diperbolehkan untuk memberikan umpan balik. Terima kasih. Langsung silakan saya berikan waktunya untuk kelompok 2 siapa yang akan mewakili moderator dan penyaji. Moderator dan penyaji hasil diskusi. Terima kasih. Bisa dipresentasikan juga, Kak. Kalau mau share screen silakan. Ada di bawah yang keterangannya present now. Ya. Kalau ada di tulisan, maksudnya di Microsoft Word atau Excel, silakan bisa ditayangkan. Kalau misalkan tidak ada, boleh langsung open mic. Silakan. Kelompok 2 ya. Yang mewakili siapa? Monggo. Kelompok 2. Kelompok 2 kelompoknya siapa ya, Kak? Kelompoknya Kak Herni, kelompoknya Kak. Nah, kalau kelompok 1 ini kelompoknya Kak Dwi Atmoko. Kelompok 1 itu kelompok Dwi Atmoko itu ya, kelompok Kak Dwi. Terus kelompok 2 itu kelompoknya Kak Herni, Kak Betty. Kelompok 3 itu tadi kelompoknya benar. Maaf, saya cuk kok kepental sendiri. Kelompok 2 berarti kelompok Kak Betty dulu ya. Okay. Kelompok Kak Herni. Silakan. Tadi yang kelompok 3 kelompoknya Kak Warno. Ya. Kak Warno, Kak ya, itulah. Kak Warno tadi. Teman-temannya. Monggo Kak, silakan kelompok 2 bisa presentasi terlebih dahulu. Okay. Siapa yang mau presentasi, monggo dipersilahkan. Kelompok 2. Ada nopo saya saja. Monggo Kak Betty saja. Monggo Bu Betty mawon. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih banyak Kak Betty. Saya dan Zara ini cuma bantu ini Bu, support dari belakang soal. Bantu doa. Bantu doa.
Nggih. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada Baik, Pak saya. Isyo, Mbak Nggih. Yoni. Baik, saya mulai nggih. Untuk kita presentasikan tadi kasus 3 nggih. Kasus 3 tadi itu tentang seorang guru olahraga yang ini mempunyai ide begitu nggih, mempunyai ide ingin memanfaatkan lingkungan sekitar begitu karena dekat dengan perkebunan kopi. Ingin mengajak anak-anak melakukan pembelajaran di perkebunan kopi, bisa lari-lari atau bersepeda atau melakukan aktivitas olahraga yang lain karena di perkebunan kopi tadi itu ada halaman atau lapangan yang luas begitu ya. Nah, dari pertanyaan pemantik yang disediakan, saya coba untuk menjawab ya, menganalisa dari situasi 3 tadi. Yang pertama yaitu masalah pendekatan berpikir apa ya, kita jelaskan. Pendekatan berpikir yang terlihat dari situasi 3 tadi adalah berpikir berbasis kekurangan atau masalah ya, karena di situasi 3 tadi dijelaskan bahwa guru tadi itu Pak Gerak tadi kalau nggak salah ya, Pak Gerak tadi itu pesimis begitu untuk bisa menggunakan fasilitas yang ada di perkebunan kopi. Karena kepala sekolahnya setelah dikasih ide, dikasih semacam permintaan begitu untuk kerjasama dengan pemilik kopi, kepala sekolah tidak berkenan karena dengan anggapan kalau ini kepala sekolah mendengar bahwa yang punya perkebunan kopi tadi itu orangnya tidak mempunyai jiwa sosial begitu. Jadi sebelum melakukan kerjasama sudah pesimis duluan. Antara kepala sekolahnya tidak mau memberikan dukungan dengan tidak mau menjalin kerjasama dengan pemilik kopi, kemudian gurunya juga pesimis begitu. Jadi berpikirnya berbasis kekurangan atau masalah, tidak punya berpikiran positif gitu, solusi yang positif begitu nggih. Kemudian untuk pemantik yang kedua, identifikasi aset nggih. Identifikasi aset apa yang dimiliki dari sekolahnya Pak Gerak itu tadi nggih. Melihat kondisi tadi itu aset yang dimiliki adalah lingkungan atau alam. Jadi perkebunan kopi itu tadi kan ada di sekitar sekolah. Jadi aset yang dimiliki lingkungan ya, atau alam. Padahal sebenarnya kan kalau untuk aset itu kan banyak ya, ada manusia, ada sosial, ada politik, ada budaya atau agama, ada finansial juga. Tapi tadi yang dari situasi 3 itu tadi yang ditonjolkan adalah kekuatan aset alam atau lingkungan. Kemudian untuk yang terakhir, strategi apa saja yang dapat dikembangkan? Menurut kami kelompok 2 ya, strategi yang bisa dikembangkan dari situasi tadi adalah 1, guru membujuk kepala sekolah untuk bisa datang menemui komunikasi lah begitu, datang ke yang punya perkebunan kopi. Kemudian dalam percakapan tadi kepala sekolah dan misalnya 1 orang guru gitu ya, itu mengutarakan ingin memanfaatkan, menjalin kerjasama yang saling menguntungkan lah gitu. Terus mengutarakan tujuannya dan nanti menawarkan sesuatu yang bisa menarik perhatian yang punya perkebunan kopi. Misalnya contohnya menjelaskan kalau butuh perkebunan kopi, halamannya yang luas untuk misalnya anak-anak bermain bola atau bermain voli atau apa begitu nggih. Terus kemudian jalan-jalan perkebunan kopi untuk anak jalan-jalan gitu, jalan santai dengan penawaran anak-anak tidak merusak lingkungan yang ada di perkebunan kopi, terus
anak-anak mau membantu membersihkan lingkungan yang kotor, misalnya ada sampah-sampah daun atau apa, nanti anak bekerja sama untuk membersihkan sampah-sampah itu, begitu. Itu juga termasuk pembelajaran juga kan, anak-anak menjaga kebersihan lingkungan, ya. Bisa untuk pembelajaran juga. Kemudian keuntungannya kan anak-anak juga bisa menikmati alam, ya, belajar di alam, jadi anak-anak tidak jenuh, begitu. Kemudian penawaran yang kedua, ini apa namanya, sudah ya 2 ya, anak-anak mau membersihkan tadi apa namanya tempat-tempat yang kotor di sekitar perkebunan kopi. Kemudian yang kedua adalah anak-anak bisa diundang untuk ikut memanen kopi, misalnya membantu apa namanya yang punya perkebunan kopi untuk memanen kopi, begitu. Jadi setelah nanti ada persetujuan, karena kemungkinan besar kan kalau misalnya ada keuntungan buat yang pemilik perkebunan itu kan kemungkinan besar disetujui, ya. Kalau sudah disetujui nanti kita buat MOU, begitu. Jadi jelas kerjasamanya, begitu, ya. Kalau untuk semuanya itu tadi kan bisa apa namanya guru manfaatkan untuk pembelajaran, ya, untuk anak, ya. Banyak sekali pengetahuan yang bisa anak-anak ini apa namanya ambil, ya. Karena apa, perkebunan kopi itu kan termasuk apa lingkungan yang sehat, karena pasti udaranya sehat, begitu, ya. Tidak ada polusi karena perkebunan kopi pasti luas tempatnya dan dekat dengan alam, ya. Begitu. Jadi anak kan tidak bosan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah. Tadi kan tempatnya dekat, kecuali kalau jauh gitu, ya, apa namanya kurang bermanfaat, karena pasti kalau jauh repot juga kan untuk datang ke perkebunan kopi, begitu. Jadi seperti itu tadi, bisa apa namanya kakak-kakak semua tarik kesimpulan, nggih, yang apa tadi yang saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada yang mau menambahi atau yang mau berkomentar atau apa namanya dikasih masukan gitu, monggo saya persilahkan. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak, terima kasih ya. Jangan lupa emotikonnya. Emotikonnya jangan lupa. Oke, kita hargai, ya. Selanjutnya, oke, kita lihat ya. Tinggal kelompok 1 dan kelompok 2 ya, berarti. Ya. Kita lihat siapa dulu. Oke, kelompok 3 dulu, Kak. Kelompok 3, habis ini kelompok 2 terakhir ya. Kelompok 1 terakhir. Oke. Silakan kelompok 3, kelompoknya Kak Warno, Kak Isom kalau nggak salah tadi ya. Saya kelompok 2, Pak. Oh, Pak Isom kelompok 2. Kelompoknya Kak Betty tadi. Nggih. Ya, oke. Kak Arya mungkin, Pak, itu, Pak. Kak Arya kelompok 1. Oh, Kak Arya kelompok 1. Kak Arya kelompok 3 ya. Kelompok 2 Kak Arya satunya. Monggo Kak Arya. Kak Arya open mic. Ayo Kak Arya open mic, Kak Arya. Ya, Kak. Tadi saya satu kelompok sama Kak Ibnu, Pak Warno sama Pak. Iya, betul. Kelompok 3, monggo, Kak. Nggih. Waktu dan tempat dipersilakan. Pak Solikin putih, Pak Solikin iki. Maaf Kak, perjalanan jemput anak. Yo, monggo Kak Arya. Monggo, Kak, enggak apa-apa, Kak. Nggih, Pak Arya. Jangan malu-malu Kak Arya.
Perhatian. Monggo Kak. Monggo Kak, semangat Kak. Dendang ber, ayo ndang nyapu. Ndang Syaisyah. Silakan Kak. Kak, saya kasih waktu 3 menit saja, monggo. Kak, tadi belum saya baca Kak. Kak Arya, saya saja nggak apa-apa Kak. Nah itu Kak Ibnu itu satu kelompok malah mau membantu itu. Monggo. Oke Ibnu. Nanti bisa Terima nambahi. kasih waktunya. Kak Arya nanti bisa nambahi Kak. Betul Kak. Silakan, Nanti monggo. bisa menambahi Kak Arya. Siap. Kak Ibnu, aku Ya, terima padamu kasih pokoknya ya. mantap. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami berdasarkan studi kasus tersebut ya. Berdasarkan kasus tersebut menggambarkan keadaan di mana seorang guru olahraga bernama Pak Gerak sedang merancang tujuan pembelajaran dan kegiatan yang berkaitan dengan mapel PJOK. Ia berencana memanfaatkan perkebunan kopi yang ada di sekitar lingkungan sekolah untuk ruang belajar siswanya. Kemudian Pak Gerak meminta dukungan kepala sekolah, terutama pada penyelenggaraan kegiatan luar ruangan seperti berjalan kaki, lari, bersepeda, dan sebagainya. Tetapi kolaborasi dengan pihak kebunan tersebut tidak terwujud karena Pak Kepala Sekolah beranggapan kalau pemilik kebun tersebut tidak mau bermasyarakat. Kemudian untuk strateginya, setelah menyampaikan gagasan tersebut, sebaiknya diadakan dalam sebuah rapat intern sekolah dulu dan meminta dukungan para guru lain supaya ada tindak lanjut tentang ide dan gagasan dari Pak Gerak. Karena gagasan tersebut mempunyai banyak manfaat dan bisa digunakan sebagai pembelajaran di luar kelas juga, selain untuk mapel PJOK. Setelah hal tersebut, kemudian pihak sekolah berkunjung ke pemilik kebun dan menjelaskan sedetail mungkin tentang situasi yang ada dan memberikan solusi. Di akhir pekan, sekolah bisa mengadakan kegiatan Sabtu Sehat dan Sabtu Bersih. Semisal Sabtu Sehatnya jalan sekitar kebun berkeliling, anak-anak sambil bisa membawa kantong plastik dan bisa mengambil sampah di sekitar kebun pemilik kopi tersebut. Mungkin strategi dari saya hanya itu saja, Kak. Ya, mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Arya atau Kak Muktisin atau Kak siapa tadi, Kak Warno. Terima kasih. Terima kasih Kak Ibnu ya. Monggo kelompok 3 boleh menambahi dari Kak Ibnu ya tadi ya, sudah menuntaskan atau sudah cukup. Dan silakan kelompok lain juga boleh menanggapi Kak. Ada? Kalau tidak ada, langsung saja berarti Kak, kelompok 1 terakhir ya. Monggo Kak Dwi. Iya Kak, siap Kak. Untuk atau yang lain monggo silakan. Saya tawarkan untuk rekan-rekan dari kelompok 1, kalau mungkin ada yang ingin mempresentasikan terkait dengan hasil diskusi kelompok 1, saya persilahkan. Monggo mungkin Kak Didik ataupun rekan yang lain. Saya atau Kak Dwi ini. Atau sweet aja Kak ini Kak. Ini untuk mempersingkat waktu. Kan Kak waktunya. Monggo Pak Diki. 3 menit. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Ini saya coba tadi mau masuk lewat laptop, ternyata udah terlanjur masuk di Meet lewat HP. Jadi ini saya presentasinya lewat langsung ngomong aja seperti yang lain. Nah, ini sesuai dari soal
studi kasus yang pertama yaitu identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Ini dari kelompok kami dalam situasi ini pendekatan berpikir yang digunakan oleh Pak Gerak adalah pendekatan berbasis aset, karena sesuai aset yang diincar tadi yang kebun kopi ya. Pendekatan ini fokus pada pemanfaatan aset dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pak Gerak ini mengidentifikasi bahwa area perkebunan kopi yang luas dan sarana lapangan olahraga yang dimiliki oleh perkebunan tersebut itu dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran di luar ruangan untuk kegiatan PJOK. Itu identifikasi masalahnya. Yang kedua yaitu identifikasi aset. Untuk identifikasi aset itu yang pertama yang manusianya yaitu adalah guru dan kepala sekolah, di mana guru dan kepala sekolah ini berkolaborasi berpikir untuk menyukseskan kegiatan pembelajaran peserta didik. Selanjutnya yaitu untuk aset sosial, yaitu para wali murid untuk menerima gagasan guru. Jadi upaya Pak Guru memberikan pengertian kepada orang tua, peserta didik dalam gagasannya, yaitu diharapkan peserta didik untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan kopi untuk turut menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik. Selanjutnya aset yang ketiga yaitu politik, yaitu menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan. Diharapkan Pak Gerak dan kepala sekolah ini untuk mencoba melakukan negosiasi dengan pihak perkebunan untuk mendapatkan izin. Itu untuk identifikasi asetnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu terkait strategi apa yang digunakan. Untuk strategi yang digunakan yang pertama negosiasi dan diplomasi, yaitu meningkatkan keterampilan bernegosiasi dengan pemilik perkebunan, di mana kepala sekolah ini bisa mencari pendekatan yang lebih baiklah kepada perkebunan agar bisa diberikan izin. Selanjutnya yaitu mengajak orang tua siswa dan masyarakat sekitar untuk mendukung dan ikut serta dalam menjaga dan pemeliharaan area perkebunan. Karena tadi di dalam soal disebutkan bahwasanya dikhawatirkan kalau ada siswa yang melintasi di area perkebunan ditakutkan akan merusak ya. Jadi ini harus bermitra, mengajak orang tua dan masyarakat biar nanti dapat izin. Selanjutnya yang terakhir strategi yang terakhir menurut saya itu dengan mencoba dengan skala kecil, yaitu dengan melibatkan beberapa siswa dulu untuk minta izin untuk melewati area perkebunan. Dengan skala kecil ini kan diharapkan kayak problem yang dikhawatirkan itu tidak terjadi yang secara besar kayak gitu. Mungkin itu dari kelompok 1, barangkali ada tanggapan dari teman-teman kelompok yang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih Kak Diki. Kak Dwi boleh atau yang lain boleh menambahkan? Oh ya Kak Dwi boleh menambahkan, tadi kayaknya udah punya kok. Iya Kak, sedikit menambahkan ya Kak. Jadi sangat benar yang disampaikan oleh Kak Didi tadi, hanya saja sedikit ada untuk terkait dengan pendekatan berpikir yang berbasis. Jadi Kak Didi tadi menyampaikan untuk berbasis aset. Di sini saya memiliki pemikiran bahwa pendekatan berpikir yang digunakan adalah dengan berbasis masalah. Hal ini dipicu dengan adanya permasalahan izin antara pihak sekolah dengan perkebunan kopi. Itu yang menjadikan sumber permasalahan di dalam studi kasus
3 tadi. Hal itu terjadi dan akan sangat berpengaruh terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan. Terus terkait dengan identifikasi aset yang dimiliki pada situasi tersebut adalah sama seperti yang disampaikan Kak Didi tadi, tapi di sini terlebih ditekankan di aspek manusianya. Hal ini karena adanya rasa pesimis yang tinggi dari kepala sekolah untuk berkomunikasi dengan pihak perkebunan yang akhirnya menjadikan perizinan tersebut tidak jadi dilaksanakan. Yang perlu dikembangkan pada pendekatan berbasis aset yang perlu ditekankan adalah terkait dengan manusianya, di mana kepala sekolah harus tetap berusaha untuk menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan serta menyampaikan gagasan Pak Gerak agar warga dan peserta didik untuk tetap berjalan kaki ataupun naik sepeda yang bertujuan untuk tidak merusak perkebunan itu bisa dijadikan sebuah alasan untuk menjalin kerjasama dengan perkebunan tersebut. Dengan terjalinnya kerjasama yang baik, kegiatan pembelajaran PJOK yang direncanakan Pak Gerak akan berjalan lebih efektif, variatif, dan menyenangkan di saat kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang terbuka. Terima kasih Pak, itu sedikit tambahan saja dari saya. Baik, terima kasih Kak Dwi, mantap ya. Oke, tadi sudah kelompok 1 sudah ya, 3, 2 sudah semua ya. Baik, bisa disimpulkan mungkin ya dari 3 kelompok ini mungkin nanti tadi yang bisa disimpulkan adalah 1 ya. Yang pertama mungkin dari kerjasama dengan pihak lain atau pihak pemilik kebun kopi ini yang sulit untuk diajak kerjasama. Nah, mungkin tadi di kelompok Kak Betty kelompok 2 ya. Kelompok 2 mungkin tadi sudah memberitahukan bahwa mungkin kalau kedua-duanya saling diuntungkan, ya, mungkin pemilik kebun kopi akan berubah pikiran, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan hanya Pak Raga sendiri, dia ingin untuk pembelajarannya berjalan dengan baik, mungkin dari pemilik kebun kopi itu kurang merespon dengan baik. Tapi kalau misalkan tadi ya ada nilai tambah yang didapat oleh pemilik kebun kopi itu, mungkin akan bergeser pemikirannya. Nah, ini kan memang susah untuk diajak kerjasama seperti itu. Terus begini, tambahan juga tadi, ini kan terkait dengan aset lingkungan ya, yang di luar sekolahan seperti itu. Kebun kopi itu ada di sekitar sekolahan. Jadi mungkin kita bisa berkoordinasi dengan politik ya tuh. Politik di sini siapa di desa? Siapa Kak? Kalau di desa siapa Kak tokoh politiknya Kak? Perangkat desa Kak. Nah, itu bisa Kak ya. Perangkat desa bisa mungkin dengan Pak Lurah atau Pak Lurah, kepala desa. Ya, koordinasi Pak Camat juga mungkin ya. Karena apa? Suatu usaha yang berdiri di lingkungan sosial itu harus memiliki CSR atau social responsibility lah, intinya tanggung jawab sosial. Jadi dia selain berusaha mendapatkan uang, kegiatan ekonomi, dia juga harus memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Dalam hal ini kan sampingnya ada sekolah, berarti dia juga harus memberikan sumbangsi yang positif juga untuk sekolah itu. Jangan sampai dia hanya mendapatkan nilai ekonomi, tapi masyarakatnya tidak diberikan dukungan. Nah, ini kan lama-lama mungkin usahanya mungkin bisa didemo warga. Ini juga bisa bekerjasama dengan wali murid ya. Wali murid kan dari desa-desa itu. Nah, itu dari komite sekolah itu bisa nanti memberikan wacana seperti itu. Kak, daripada nanti usaha jenengan gimana, maksudnya ada hambatan dari warga sekitar, kurang dukungan warga sekitar, lebih baik kita kerjasama dengan saling menguntungkan. Nah, hari ini mungkin nanti bisa dijadikan solusi agar bisa dijadikan jalan tengah ya. Dua-duanya bisa mendapatkan suatu keuntungan seperti itu, sehingga bisa diajarkan kerjasama atau MOU tadi ya yang sudah diutarakan oleh Kak Betty kalau tidak salah tadi. Oke, itu Kak. Sekarang satu lagi terakhir Kak. Silakan. Ini tidak usah di breakout room, yang ingin mengutarakan pemikirannya boleh langsung open mic ya. Saya share di grup Kak. Kasus 3, kasus 4 ya. Tadi sudah 3.
Oke, silakan Kak di grup studi kasus 4. Bisa dibaca ya. Izin ke kamar mandi sebentar, Kak. Oke, moga-moga. Silakan Kak, mungkin sudah dibaca dan silakan memberikan tanggapan ya atau memberikan solusi terkait dengan situasi tersebut. Kalau tadi di lingkungan pedesaan, sekarang di lingkungan perkotaan. Kalau tadi minim sarpras, sekarang banyak sarpras, bahkan orang tua murid mau memberikan sumbangan. Nah, tapi dengan kondisi seperti itu. Silakan Kak, siapa yang mau memberikan suara emasnya? Kak Ibnu mungkin nih, sudah selesai itu. Moga Kak. Oke, saya putar aja ya Kak ya. Kalau tidak ada yang mau memberikan suara emasnya, saya coba acak random, nanti yang keluar namanya silakan. Sambil saya mengecek kehadiran juga ya. Ya, pertemuan kita tinggal mau tanya sedikit Kak. Oh iya, silakan. Ini kalau misalnya untuk kehadiran ya Kak, kan tadi sempat ada yang terpental keluar, seperti saya tadi juga ya keluar masuk itu ngitungnya menitnya dari awal digabung ya Kak? Enggak masalah Kak. Jadi nanti terakumulasi. Misalkan dia gitu. terkendala, seperti saya juga Kak. Tadi kan keluar masuk, mungkin sinyalnya jelek ya mungkin ya, karena saya mungkin di Terangkil kurang bagus. Kalau mungkin kakak-kakak yang di Kecamatan Pati mungkin sinyalnya top ya, maksudnya di sana kan lebih bagus ya. Kalau di sini kan seperti itu Kak, kadang-kadang ada jam-jam tertentu yang terkendala, tapi ketika kita keluar, misalkan kita sudah 15 menit nih keluar, terus kita masuk ke menit 20, ya nanti kita akan dihitung dari 15 menit itu Kak, jadi tidak masalah. Jadi tetap terakumulasi walaupun dia keluar masuk seperti itu Kak. Oh ya, terima kasih Kak. Siap. Silakan Kak, sebelum tak tunjuk, monggo. Ada yang mau memberikan suaranya sendiri? Oke. Terpaksa pakai Rode. Oke, silakan. Loh, ya Kak Arya lagi. Lagi hoki nih kalian. Monggo Kak Arya. Monggo Kak Arya. Bisa memberikan suaranya Kak. Kak Arya ada?
hilang? Oke, Kak Arya ada enggak? Monggo Kak Arya. Gak ada ya? Oke, Kak Arya. Kita cari yang lain lagi. Sambil kita cek kehadiran Kak sampai terakhir. Ini kurang 5 menit lagi kita selesai. Oke, Kak Bita. Kak Bita, Kak, monggo Kak. Ada enggak Kak Bita? Kak Bita? Oke, enggak ada lagi. Kak Arya, Kak Bita ya tadi ya. Siap. Sekarang lagi Kak. Sambil cek kehadiran. Kak Ibnu Kak. Silakan Kak Ibnu. Kak Ibnu? Ya Kak. Ya silakan Kak. Enggak Kak. Oke. Nah, terima kasih. Untuk studi kasus keempat ini terjadi karena adanya sarana prasarana yang lengkap tapi tidak dimanfaatkan sehingga mengakibatkan sarana tersebut menjadi rusak. Salah satu yang beranggapan yaitu guru PJOK yang beranggapan bahwa kunci gudang dan penjaga saling lempar tanggung jawab. Kemudian kepala sekolah juga turut adil dalam kasus tersebut, yaitu dengan cara memanggil bidang kurikulum, bidang satras, kesiswaan, guru PJOK, dan komite. Di mana hal tersebut, dalam pembahasan tersebut, komite sekolah menyampaikan kritiknya terhadap guru PJOK, padahal sarana prasarananya lengkap tapi tidak dapat dimanfaatkan. Untuk solusinya yaitu yang pertama, di sini sebagai guru PJOK lebih baik menambah wawasan walaupun tidak ada tujuan pembelajaran. Alangkah baiknya tetap merawat sarana prasarana. Kemudian untuk pihak penjaga bisa menggandakan kuncinya, menggandakan kunci dan bisa memberikan ke guru-guru PJOK atau tidak ada salah satu PJOK atau dua bisa memberikan agar tidak lempar tanggung jawab kunci-kunci yang hilang tersebut. Kemudian untuk bidang sarpras, untuk bidang sarprasnya ini sudah termasuk bagus ya, sudah menyediakan sarana prasarana yang lengkap. Nah, ini mungkin pandangan dari sudut guru PJOK-nya saja ya, ini kurang merawat sarana dan prasarana saja ya. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih Kak Ibnu, terima kasih. Baik, ada yang menambah mungkin kakak-kakak? Baik Kak, saya ingin menambah sedikit nggih. Baik, silakan Kak. Ini menurut saya ini yang harus kalau terjadi berpikir berbasis kekurangan atau masalah seperti ini, itu yang berperan kepala sekolah ya untuk mengatur untuk membenahi kekurangan yang ada di sekolah ini dengan adanya prasarana
sarana untuk pembelajaran PJOK yang tidak dimanfaatkan dengan baik begitu. Caranya kepala sekolah mengadakan rapat dan mengumumkan untuk membagi peran gitu, membagi tugas kepada warga sekolahnya, maksudnya kepada para guru begitu, penjaga sekolah dan guru PJOK. Dan solusinya kepala sekolah itu menganggarkan untuk menggandakan kunci, dan kunci itu yang megang penjaga sekolah dan diduplikat itu ditaruh di tempat khusus di ruangan guru dan diberi tanda, diberi semua guru tahu kalau ini dicandal kayak gitu di tempat khusus penyimpanan kunci, ini untuk ruang ini duplikatnya. Jadi seandainya terjadi sesuatu, misalnya namanya orang ya, pasti kan ada kesalahan, tidak mungkin kok orang itu nggak berbuat salah ya. Misalnya penjaga menjatuhkan kunci hilang kan kacau. Nah itu ada disimpan di sekolah begitu, dan semua guru tahu. Jadi siapapun guru yang mau menggunakan sarana prasarana itu kan tidak harus guru PJOK saja yang bertanggung jawab untuk sarana prasarana sekolah ya, karena sekolah itu kan satu kesatuan ya. Jadi sebaiknya kepala sekolah mengkoordinir untuk membagi tugas gitu, tanggung jawab, dan semua warga sekolah, guru terutama itu tahu begitu. Jadi kan ada kolaborasi lah, tidak kok terus semua tanggung jawab guru PJOK, tidak begitu. Ya memang guru PJOK bertanggung jawab, harus kreatif untuk memaksimalkan sarana prasarana yang sudah ada begitu. Jadi identifikasi aset yang dimiliki itu fisik ya. Tadi fisik itu termasuk sarana prasarana tadi kan masuk ke aset fisik ya, yang perlu dijaga begitu. Begitu kira-kira Kak tambahan dari saya. Strategi yang dikembangkan tadi itu kepala sekolah membagi tugas dan mencari solusi untuk menduplikat kunci dan memberikan tadi tempat khusus menyimpan kunci itu tadi begitu. Soalnya di sekolah saya juga begitu. Saya tuh kemarin dulu usul sama kepala sekolah saya dan disetujui, dan di ruang kantor guru tuh ada tempat khusus menyimpan kunci dan ada tulisannya ini kunci gudang, ini kunci ini begitu, yang diduplikat ada. Selain penjaga yang bawa begitu Kak. Dan ya ada aturannya, yang sudah ambil itu kunci harus dikembalikan lagi di tempatnya. Jadi intinya itu Kak ya. Terima kasih. Karena ada terima kasih sama Kak. Oke. Jadi intinya karena ini ada lempar tanggung jawab ya. Jadi mungkin tadi ya yang disampaikan oleh Kak Betty ya, bisa digandakan kuncinya dan mungkin ada tempat khusus menyantelkan kunci. Jadi tidak ada pada saat dibutuhkan kok malah tidak bisa dibuka. Ya, seperti itu ya. Itu merupakan salah satu solusi ya, pemecahan solusi dari tadi. Mungkin ini juga Kak, bisa juga untuk guru olahraga, karena itu kan semua tanggung jawab guru Kak. Mungkin tambahannya untuk guru olahraga nanti mungkin bisa membuat list daftar-daftar sarana prasarana yang dimiliki di sekolah itu, atau khusus di pelajaran PJOK ya, misalkan bola voli, bola basket, bola sepak bola, bola tenis lapangan, atau alat-alat yang lain. Nah, itu nanti dibuatkan listnya, dan mungkin dibuatkan yang meminjam, ada kartu peminjaman. Ketika dia meminjam, ada tanda tangan. Ketika dia mengembalikan, juga ada tanda tangan. Nah, ini mungkin nanti ada siswa yang diberikan tugas untuk piket jaga lab atau gudang seperti itu. Tapi kalau memungkinkan, kalau tidak ya mungkin cukup ada kartu peminjaman seperti itu. Nanti dikoordinasi oleh guru. Itu kan nih tambahannya. Oke. Terakhir Kak. Nah, ini kita selesaikan. Oke, terakhir. Kita langsung review bersama saja. Karena waktunya memang tidak cukup ya, sudah. Oke, di kasus 5 ini setelah mengikuti PPKG PJOK, Bu Hayati berkeinginan untuk berbagi pengetahuannya mengikuti kegiatan tersebut pada rekan-rekan guru PJOK di kabupaten.
Pertemuan komunitas belajar di MGMP PJOK tingkat SMP dimanfaatkan Bu Hayati sebagai tempat berbagi. Setelah mendapatkan restu dari Ketua MGMP, Bu Hayati berbagi aksi nyata yang telah dilakukannya dalam pembelajaran PJOK di satuan pendidikannya. Pada kesempatan itu, Bu Hayati menyampaikan bahwa cara mengajar PJOK dari sisi gaya, pendekatan mengajar, dan menerapkan gaya komando dapat membuat anak menjadi tidak merdeka belajar atau student centris. Bu Hayati juga menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK yang selama ini telah bergeser ke PJOK sebagai prestasi perlu diluruskan. Menanggapi pernyataan Bu Hayati, Pak Bugar ini pesertanya, guru PJOK dari sekolah lain menyampaikan pendapatnya bahwa pencapaian prestasi, misalkan di Popda atau O2SN atau yang lainnya, adalah hal yang paling penting. Dan PJOK alasannya karena mencapai prestasi peserta didik adalah satu-satunya bukti pencapaian prestasi peserta didik dalam PJOK dan bukti kinerja terbaik seorang guru PJOK. Jadi gini kan, intinya Bu Hayati itu memberikan paradigma bahwa PJOK itu bukan hasilnya bukan prestasi. Tapi kalau Pak Bugar ini nggak bisa Bu, kalau PJOK ya kalau berhasil ya kalau misalkan sekolah itu juara lari, juara lempar tolak peluru, lempar lembing, juara yang lain atau voli atau sepak bola, nah itu dia memberikan argumen seperti itu. Nah, banyak guru-guru yang sepakat dengan disampaikan oleh Bu Hayati, tapi juga banyak yang memuji Pak Bugar, 50-50 ini ya. Nah, Bu Hayati diberikan kesempatan lagi untuk berbagi dalam ruang webinar atau komunitas belajar MGMP PJOK. Mereka telah dijadwalkan di MM. Bu Hayati menyambut baik ide dan saran dari pengurus MGMP dan Bu Hayati menyampaikan bahwa ia akan mengajak rekan lain juga yang telah mengikuti PPKG PJOK untuk berkolaborasi dalam kegiatan webinar tersebut. Ya, jadi intinya ini Kak, sebagai penutup ya, intinya seperti kakak-kakak ini mungkin nanti akan selesai PPKG akan muncul paradigma bahwa PJOK itu hasilnya itu bukan prestasi anak, tapi bagaimana untuk memastikan bahwa PJOK itu bisa untuk menanamkan hidup aktif sepanjang hayat dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan ketika sudah bekerja dan sampai pensiun kerja apapun itu ya Kak ya, dan juga pensiun pun juga harus hidup aktif sepanjang hayat. Nah, kebiasaan ini bisa dibentuk dari sejak dini dari TK melalui PJOK seperti itu Kak. Tapi kalau misalkan wah yang paling bagus itu sekolah yang banyak prestasinya seperti kata Bugar seperti itu ya, itu sebenarnya sudah paradigmanya sudah keliru Kak. Kalau yang prestasi itu sebenarnya arahnya ke klub olahraga atau mungkin di ekstrakurikuler ada yang melatih dari pelatih di luar ya yang dibayar oleh sekolahan. Nah itu orientasi memang prestasi. Kalau pendidikan itu tidak ya. Jadi semua kita rangkul. Kalau prestasi kan hanya anak-anak yang kelihatan menonjol saja, istimewa saja yang kita latih dan meninggalkan anak-anak yang kemampuannya rendah, bahkan tidak memenuhi standar. Tapi kalau pendidikan PJOK semuanya baik yang dia memiliki kemampuan sangat baik, luar biasa atau sedang atau yang rendah itu harus kita rangkul semuanya. Nah, bagaimana semuanya itu bisa dirangkul dalam PJOK menjadi kan mereka itu meningkat ya, tidak sama kualitasnya memang karena awal berbeda pasti kualitas akhir juga berbeda. Jadi yang penting adalah apa? Masing-masing individu bisa menerapkan gaya hidup aktif sepanjang hayat. Jadi bisa merawat atau menjaga kesehatannya sendiri melalui aktivitas kegiatan jasmani. Oke, seperti kakak-kakak cukup mungkin untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf sekali saya mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Tadi saya terus terang saja Kak sempat berganti laptop ya karena laptopnya tadi blank ya. Jadi saya buka laptop satunya jadi agak lama Kak. Memang seperti enggak agak lama sekali gitu Kak ya. Saya mohon maaf sekali Kak. Mohon bisa dimaklumi ya. Ini memang seperti itu kendalanya. Di tatap maya seperti ini ya. Kalau saya tadi nggak cepet-cepet ganti laptop ya mungkin tidak akan berjalan pertemuan kita malahan parah nih ya.
Oke, gitu aja Kak. Kita sudah foto Kak ya? Sudah foto. Jadi kita tutup Udah, saja. tapi tadi enggak ini Oke, ya, tadi ada yang enggak kelihatan ditutup kok Oke, kameranya nggak kok. kelihatan. Monggo Kak, mungkin bisa remedi kita foto lagi terakhir. Open. Ayo Open cepet sekarang. open Kak Ya. Isom, Kak Kak Mawan, Isom, Kak Yahroni, Kak Didi. yang lain, monggo. Kak Isom, Kak Zeroni. Oke. Langsung kita foto terus kita tutup cukupan saja Kak. Monggo Kak Teti. Pak Mulisin masih keluar. Ya maaf, betul jangkauan. Sudah Kak Betty? Oke, sudah. Terima kasih kakak-kakak semua. Mohon maaf, kendala teknisnya sore ini sangat dahsyat ya, sampai ganti laptop. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat. Untuk bulan ini selesai Kak, jadi tidak ada tatap maya lagi. Nanti bulan depan, bulan Oktober ya. Oktober bisa dilihat di kalender PPKD-nya. Kalau kurang jelas mungkin nanti bisa ditanyakan di grup WA ya. Itu kakak-kakak ya. Iya Kak, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Kak Imam, wabarakatuh. selalu diingatkan. Baik Kak. Sehat-sehat semua Kak ya. Sehat-sehat. Terima kasih Kak. Monggo Kak Arya. Monggo, Arya. silakan. Monggo Kak Arya. Masih rekaman. Kopi. Ngopi Kak Arya. Pak Mulisin, mampir ngopi Pak Mulisin. Siap, OTW. OTW delok poli kok. Final Kak. Oh, wis metu iso.